kita tidak terlalu perlu takut. Yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa ini adalah kejang demam tidak terlampau berbahaya. Misalnya, kamu Kenta habis divaksin, itu bisa kejang. Kenapa mulut kamu Dia kayak begitu? kepedesan dok. Lagian tadi dikasih air bukan minum. Terus yang kedua, karena adanya infeksi, misalnya batuk, ya, sesak napas, tadi yang kayak dipantut sesak napas, itu juga bisa, ya, panas, kemudian terjadi kejang. Nah, yang mesti kita bisa bedain adalah kejang itu murni dari otak atau apakah karena demam? Karena yang dari otak ini lebih berbahaya, misalnya epilepsi, ya, atau ada tumor di otak. Ada ensefalitis, demam tapi juga infeksinya di otak, itu bahaya sekali. Itu bisa bikin kejang juga dok? Iya, bisa bikin kejang. Dan kalau sudah terjadi kejang, nomor satu yang harus diingat adalah bagaimana menurunkan panasnya. Jadi di rumah mesti sedia itu yang namanya paracetamol. Paracetamol. Dok, tujuannya apa sih dok? Kita harus masukin sebarang Karena lidahnya bisa tergigit. Kalau pakai sendok itu malah bukannya ini malah melukai. Karena sendok kan ujungnya tajam. Kalau dia digigit malah melukai, makin berdarah lagi, makin panik lagi ibunya. Berarti benar saya tadi ya. Oke dok, nah gimana misalnya di rumah ada yang kejang-kejang karena step itu kita apain pertama kali? Pertama kali jangan panik. Karena kebanyakan ibu-ibu, apalagi anaknya itu kejang tuh udah berpikir memang benar. Gara-gara kejang itu otaknya bisa menurun kecerdasannya. Terutama pada bayi kalau lama. Karena otak itu mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia namanya. Ya, kita harus tahu itu memang. Tapi jangan panik. Jadi jangan terus nangis atau apa. Ambil ini, gigit. Ini nggak pakai cabai ya. Nah, gigit ya. Kemudian demamnya nomor 1 turun. Kalau sudah kejang, jangan diberi paracetamol, keselak. Tapi kalau belum kejang boleh dikasih penurun panas. Kalau perlu, kalau masih bayi bisa dikasih ASI untuk menurunkan panasnya supaya tidak dehidrasi. Kalau dia sudah agak besar sampai 5 tahun bisa dikasih jus. Ya, bisa dikasih air putih. Ya, kemudian baringkan. Ya, kemudian diberikan yang namanya kompres air hangat. Ya, Ini air hangat gitu. air hangat ini bisa diberikan, ya, bisa diberikan pada beberapa tempat, khususnya pada pembuluh-pembuluh darah yang besar di sekitar ketiak, kemudian di paha. Ini pembuluh-pembuluh darah besar ataupun di sekitar leher. Nah, nanti dengan kompres panas ini tekanan panasnya akan menurun. Karena apa? Karena terjadi pelebaran pembuluh darah dan panasnya disebarkan. Oh bukan air dingin malah dok? Tidak, jangan air panas, air hangat lah. Air hangat. Nah dok, bener nggak katanya kalau anak kecil tuh harus sering dikasih kopi biar ntar nggak step, bener apa enggak itu dok? Salah, karena kopi itu bahkan bisa membuat makin keracunan, nggak bisa kopi itu dikasih ke anak-anak. Ngapain dikasih kopi? Orang dewasa aja kopi itu harus dibatasi, apalagi anak-anak. Malah nanti tambah keracunan lagi. Jadi jangan dikasih kopi. Ya, kalau mau dikasih jus boleh, dikasih teh boleh, ya, untuk menghilangkan dehidrasinya, tapi bukan kopi. Oh ini dia nih, karena dari kecil kita sering denger kadang disendokin sesendok nih anak kecil minum kopi dulu. Ya, nggak betul itu. Oh berarti kalau lagi step nggak boleh dikasih kopi? Nggak boleh dikasih. Tapi boleh anaknya dikasih orang boleh? Jangan. Jangan dikasih orang. Oh nggak boleh? Nggak Kasih boleh. kopi Yang nggak pertama dok, jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Yang kedua, sediakan paracetamol buat ibu-ibu yang punya anak di bawah usia 5 tahun. Yang ketiga juga kalau ada obat penurun panas yang dimasukkan ke dalam anus. Itu kan kadang-kadang panik, paracetamol malah gugup kan. Lebih baik diambil yang dimasukkan ke dalam anus untuk menghindarkan kejang. Iya, benar, Kemudian obat yang panas. keempat, kalau kejang itu dalam 24 jam terjadi 2 kali, 3 kali itu parah. Bawa ke rumah sakit. Tapi kalau cuma sekali dan tidak begitu lama, boleh ditunggu di rumah sampai panasnya turun. Dan harus ingat bahwa kejang itu bisa berulang kalau demam. Jadi jangan dibiarkan anak itu terserang infeksi. Nah berarti orang tua saya dulu tepat dok, dia Apa? sama sekali nggak panik. Saya pernah kejang-kejang, dia nggak panik, malah jalan-jalan ke Cibodas.